Ya guys, selamat datang lagi di channel Fake Architect. Kali ini saya mau bahas material yang lagi trending, lagi happening banget, lagi in banget untuk mendekorasi. Di depan saya ini sudah ada beberapa contoh materialnya yang biasanya itu digunakan di area-area taman, untuk area partisi, dijadikan sebagai tembok. Nama produknya ini adalah roster. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Roster ini banyak sekali digunakan di beberapa desain industrial minimalis. Karena di sini kan lubang-lubang, ya kan, kalian bisa cek. Begitu kena sinar matahari, itu sinar pantulan dari material roster ini itu yang jadinya bikin cantik-cantik. Begitulah ya. Macamnya itu ada banyak sekali jenis-jenis roster itu. Yang pertama itu memang terbuat dari bahan batako, lalu ada yang terbuat dari bahan tanah liat, ada juga yang keramik seperti ini, ada juga yang terbuat dari kayu, dan yang terakhir adalah yang terbuat dari kaca. Ini sebenarnya bukan roster, tapi ini glass block. Tapi bisa juga digunakan sebagai partisi. Ini cocoknya untuk lokasi-lokasinya tuh seperti kamar mandi dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan material glass block. Udah, kita akan bahas satu-satu dari kelebihan, kekurangannya, dan juga dari jenis-jenis yang lainnya, motifnya, termasuk juga dengan harganya. Jenis yang pertama adalah jenis batako. Batako itu ada banyak sekali jenisnya, yang memang buatan lama sama yang buatan baru yang paling modern yang sekarang ini. Kalian bisa cek bukan dari motifnya aja, tapi dari sisi sampingnya. Nih, di sini kalian bisa cek ya. Yang batako lama ini masih datar ya, tidak ada lengkungan-lengkungan. Sedangkan yang dicetakan terbaru itu sudah ada mendapatkan lengkungan-lengkungan seperti ini. Fungsinya biar menyatu dengan semen. Jadi gigitannya tuh bisa pas gitu loh ya guys. Untuk motifnya itu beragam, ada banyak sekali. Saya nggak usah jelasin masalah gambar-gambarnya, motifnya apa aja, karena itu semua tergantung dari selera kalian sendiri. Kalian yang bisa milih. Kelemahannya sekarang, kelemahannya karena ini terbuat dari bata ya, tanah liat segala macam. Ini masih ada banyak pori-pori. Jadi kalian harus menambahkan coating. Kalau tidak ditambahkan coating bisa berjamur, bisa berlumut, juga bisa keropos. Jadi harus ditambahkan coating dan itu pasti ada biaya ekstra lagi. Atau bisa menggunakan cat waterproofing. Karena apa? Karena ini juga bisa di finishing cat. Jadi itu juga salah satu kelebihan dan kekurangannya lah ya. Untuk harganya sendiri itu sekitar 15.000 sampai 30 ribuan per pieces. Yang ini 15 ribuan, yang mungkin di daerah-daerah lain bisa dapat lebih murah. Kalau yang ini sekitar 25 sampai 30 ribuan bisa dapat lebih murah. Ini berlaku juga untuk material bata yang terbuat dari tanah liat, karena ada nih yang model-model begini tapi terbuat dari tanah liat. Sebentar, karena ini berpasir. Sekarang saya mau lanjut ke material berikutnya, yaitu material roster bahan keramik. Di bahan keramik ini sama, finishingnya juga tidak rata, jadi ada rongga-rongganya seperti ini, ada cekungan-cekungannya ini. Kurang lebih fungsinya sama, pemasangannya menggunakan semen mortar atau semen instan yang cepat kering. Dan ini juga banyak sekali modelnya, pilihannya. Ini juga ada bentuk-bentuknya, mau pasangnya gimana, naik turun sembarang. Intinya kenapa kok dibikin lubang-lubang seperti ini, itu biar ada udara angin masuk juga, sinar matahari, pantulan-pantulan cahaya ini bikin bagus. Dan untuk roster keramik ini kalian bisa cek di sini ada lubangnya. Fungsinya biar apa? Untuk menyatukan antar roster ini. Jadi ditambah dengan besi, bukan hanya semen mortar aja. Karena ini materialnya lebih tipis daripada roster-roster batako. Kalian bisa cek nih dari ketebalannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada perbedaan ketebalan. Itu kenapa roster dari keramik ini memang perlu bantuan besi tulangan di sini ya. Jadi teknik pemasangan juga harus benar. Kelebihan dari roster keramik ini, kalian tidak perlu finishing lagi karena sudah banyak ada keramik. Jadi lebih gampang dibersihkan karena kayak keramik pada umumnya. Jadi tinggal dilap-lap aja nggak apa-apa. Ini saran juga, kalian kalau milih motif jangan yang terlalu sulit seperti ini. Apalagi ini bakalan kena debu, dipakai untuk area-area memang banyak sekali sirkulasi dan udara, kotoran segala macam. Kalau terlalu banyak sekatnya seperti ini, itu akan sangat sulit dibersihkan. Jadi pilih-pilih yang gampang aja. Kelebihan berikutnya, ini pasti lebih menarik ya kan, lebih estetik tampilannya, lebih kekinian, lebih modern. Kalau ini memang model-model lawas, tapi kalau pengen harga yang lebih murah, ini menang. Sedangkan roster keramik ini harganya dibanderol sekitar 60.000 sampai 90 ribuan per pieces. Jadi ada harga, ada rupa, ada kualitas. Kelebihan berikutnya, untuk roster keramik ini itu bisa kalian aplikasikan di dua tempat, di
di indoor dan juga di outdoor. Nah, sedangkan roster dari Bataku ini itu lebih disarankan untuk area outdoor. Kenapa? Lah ini tadi meja saya jadi kotor kayak gini ya. Pasti lebih sering banyak pasirnya. Sedangkan keramik ini ya tidak rontok, pasirnya tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke produk berikutnya, yaitu roster kayu. Zaman sekarang roster kayu ini sangat sulit ditemukan. Kita sampai tidak bisa mendapat sampelnya. Dan banyak sekali kelemahan-kelemahan pada roster berbahan kayu. Karena apa? Yang pertama, nggak bisa dipasang di outdoor. Kalau kena hujan, kena panas, kena jamur, lebih gampang lapuk, bisa dimakan rayap, dan kendala-kendala lainnya. Karena itu tetap kayu. Itu sebabnya sudah kurang sekali atau minim sekali peminat roster kayu. Toh yang harga Bataku ini juga lebih murah kan daripada kayu. Jadi ya orang beralih ke Bataku. Nah ini kalau mau dimotif kayu pun juga tinggal dicat aja itu bisa. Dan resikonya juga sangat tinggi, rayap, air, jamur, lapuk, pretel, dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak bisa mereview lebih dalam mengenai produk roster kayu. Kita hanya bisa memberikan informasi resiko-resikonya jika kalian masih ngeyel pakai roster kayu. Roster selesai, sekarang glass block. Glass block ini sebenarnya berbeda dengan roster. Bedanya apa? Padahal bentuknya mirip-mirip. Glass block itu karena terbuat dari kaca, bentuknya blok-blok seperti ini. Modelnya kotak-kotak, tebel-tebel. Nah, kalian bisa cek kanan kirinya semuanya terbuat dari kaca. Itu kenapa disebut sebagai glass block. Ini lebih disarankan untuk penerangan cahaya yang memang tampilannya pengen estetik. Untuk warnanya itu banyak. Nggak cuman bening kayak gini aja. Bukan hanya transparan. Ini juga bisa digunakan untuk area-area kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu butuh pencahayaan yang bagus, sinar pada saat siang hari biar nggak terlalu boros lampu, boros listrik segala macamnya. Kalian bisa menambahkan glass block ini di beberapa titik. Itu masangnya bisa begini, bisa juga begini. Itu sembarang. Mau disusun, mau jadi seperti partisi itu juga boleh. Sah-sah saja. Untuk harganya sendiri, glass block ini mulai dari 20 ribuan sampai 150 ribuan. Ada yang lebih mahal lagi juga, itu juga ada. Bedanya apa? Itu kalian bisa cek dari kualitasnya, ketebalan materialnya. Ketebalan itu bukan hanya tebal ininya aja, tapi juga ketebalan dari cerminnya. Kalau semakin tipis itu semakin rentan untuk pecah. Begitu guys. Sekarang bagaimana dengan standar pemasangannya dan lokasi apa aja yang disarankan? Lokasinya yang pasti kalian bisa pasang di indoor, bisa pasang di outdoor. Ada beberapa poin seperti yang Bataku, tanah liat segala macamnya. Kita lebih menyarankan untuk area outdoor karena berpasir. Itu kenapa? Kalian perlu menambahkan coating. Ini wajib. Sedangkan untuk material keramik dan juga glass block ini kalian bisa pasang mau di indoor mau di outdoor bebas sekarepmu. Untuk cara pemasangannya kalian bisa menggunakan semen instan atau semen mortar. Karena apa? Karena keringnya itu cepat. Kalau kalian mau menambahkan finishing untuk nut-nutnya sembarang. Kalau kalian mau susunnya itu mau nut bata itu juga bebas. Biasanya dipasangnya tuh seri seperti ini aja. Ya numpang-numpang begini kotak-kotak. Ini juga catatan buat kalian bahwa ini tidak bisa menahan struktur. Ini nih hanya material dekorasi. Jangan dikasih barang-barang yang berat di bagian atasnya. Contoh untuk menopang dijadiin kolom nggak bisa. Untuk rekomendasi coatingnya kalian bisa menggunakan beberapa produk pelapis untuk coating ya. Lebih disarankan menggunakan coating yang memang difungsikan untuk area batu. Kalian bisa menggunakan Aqua Stone Care atau Cat Stone Care, itu bebas. Kalau nggak mau ribet kalian bisa menggunakan waterproofing dari Aquaproof karena sudah terbukti kuat, tahan lama dan juga elastis hingga 600%. Ini buktinya. Ini adalah produk dari Aquaproof yang sudah kita punya sampelnya. Ini tinggal kita tarik seperti ini dan memiliki daya elastis hingga 600%. Mantep kan? Produk dari Aquaproof ini juga sudah kedap air, sudah pasti 100% kalau itu. Dan enaknya lagi itu sudah tersedia dari 24 pilihan warna. Jadi mau kasih warna Bang Joning Teru, abang hijau kuning putih biru, terserah. Oke guys, itu tadi beberapa jenis-jenis roster yang bisa kalian gunakan. Jangan lupa untuk menggunakan coatingnya atau menggunakan cat waterproofing dari Aquaproof. Aku approve, Aquaproof. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video kita kali ini. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Dengan saya Christian dan Satria di belakang layar. Bye-bye! Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye!